Ikhlas itu syarat ikhlas itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal Menyatu. Ilmu yang nafi' ada dua ilmu itu. Ada ilmu yang madoroti, semakin berilmu semakin bahaya. Kepada orang yang berilmu. Ya, sohibnya, orangnya. Ya. Semakin berilmu semakin berbahaya. Bagi sohib itu. Iya, semakin terancam neraka. Hanya sekarang itu banyak apa ya, macam Ini gini. Jadi sekarang itu banyak orang pintar, tapi wong sing bener iku sing jarang. Seperti iki tambah ngeluar gitu. Bukan. Lah iya itu. Itu karena ilmu gak nafi gitu. Ya gak nafi ilmunya itu. Jadi pinter toh, tapi gak bener. Itulah. Iya. Sehingga dia orang profesor dokter akeh. Begitu dia menjabat, mencurinya pakai bolpen. Seperti itu. Iya. Baru anak maling. Jadi Masih kiai banyak. Loh, kiai aja banyak yang ilmunya nggak nafi. Nggak nafi itu ya nggak manfaat itu ya pasti madoroti. Lainnya kiai yang ke apa mana pejabat. Allah karim. Yo hitungan matematik ya pasti luwe akeh. Lu akeh. Tegese sing kiai sing ustad sing apal Quran ae akeh. Sing ilmune iku gak nafi. Gak manfaat. Gak manfaati iku jenenge ya madoroti. Madoroti ku bahayani awake. Mergo pintere. Dan akibatnya juga kepada masyarakat luas. Ya pastilah. Balik mana karena sosok orang yang kalau bicara tadi milik bicara kemarin segala sesuatu itu miliknya kan. Ya iku sing garai. Itu selama mereka merasa memiliki ilmu pada Ya, ilmunya ya, titipan itu menjadikan dia gak bisa ikhlas. Iya. Maka selama tidak ikhlas akan membahayakan pada dirinya Ya, Dan orang lain. ya sudah pertama dirinya lah jelas itu. Bagaimana tidak bahaya dia itu statusnya sama dengan maling atau perampok. Iya. Melekat sifat perampok atau sifat maling itu. Ya bahaya. Di mana-mana ya jenenge maling ya pek pine anu. Iki anu nih. Bahaya di mana-mana bahaya itu orang bahaya nih. Karena durung adus. Balik rumah. Durung ditusi. Cek tegang. Monggo. Iya. Diunjuk. Ati diunjuk iku diombe tutut diunjuk nang ngene, Cak. Ya tunjuk. Gak iso gak tunjukno. Saling terkait terus itu. Adus kelamben salat kubur ini anu ini. Kamu harus berhubungan ini. Di kelambeni itu dibimbing. Iya. Dibimbing mesti oleh pembimbing. Kok kate dibimbing sapa? Hakiki nih sing bimbing ya Allah. Nek zaman kenabian ya liwat Kanjeng Nabi. Nah, saiki zaman pewaris ya liwat pewaris sejati Nabi, ulamaul mursyidin, ulamaul amilin. Itu iki klambenono sakdurunge diklambeni wak mudin. Klambenono iki ya diklambeni, ana sing nglambeni iki guru. Klambi ikhlas. Klambi takwa. Lho takwa iku wis mesti syaratnya ikhlas. Ya takwa iku ikhlas iku galine takwa. Intinya takwa iku ikhlas. Itu ana induk surat Al-Ikhlas. Jero itu. Surat Al-Ikhlas itu. Ya harus kul. Atine sing kul. Huwa Allah ahad. Allahus samad.
Ini ki jero niki ngono. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini akidahnya kudu bener. Yaitu benar-benar mengamalkan Pancasila, sila pertama. Sifat kepribadiannya itu bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Artinya perilaku kita dalam menunjukkan sifat-sifat Tuhan. Iya. Kasih yang tak pilih kasih, sayang yang tak pandang bulu, cinta yang murni tanpa tendensi. Berarti ketika kita Rahman atau kasih itu Ar-Rahman. Iya. Bukan sosok manusia. Bukan, itu kan sifat. Iya. Sifat. Apakah bisa dikembalikan begini, Gus? Kalau bicara kamu sendiri yang menyampaikan walillahi al asmaul husna. Iya. Aku punya nama-nama indah yang di situ disebutkan 99. Ini seandainya ketika kami berbuat kasih, berarti larinya Allah dikembalikan ke Ar-Rahman. Huwa Ar-Rahmanu ahadun. Ya maknanya ya. Iya. Iya. Maknanya Allah itu ya Asmaul Husna 99 itu. Jadi Allah itu Ar-Rahman sampai As-Sabur itu. Iya. Ketika kami bisa sabar, ini masalah sering gaplek ini, Gus. Ojo nuding ngono. Iya, bandel. kenyataannya gitu memang ini, Gus. Iya. Ya, itu. Makanya ngajur nyiden yang Gus Nizam iki cekang gapleki. Maka ketika kami bisa sabar berarti itu huwa as-sabur ahadun. Iya. Dia yang punya sabar itu dia. Bukan manusia. Alah manusia mana? Sopo sing duwe? Menungso ndi? Gus, tapi kan Allah itu senantiasa ada dua ya, lawanan. Ada dua ya sih. Artinya bukan maksudnya begini. Ada yang baik, tapi kalian ini Loh kabeh baik. berpasang-pasangan. Sifat. Sifat ya berpasang-pasangan. Nah, itu gimana itu, Gus? Semua sifat itu, sifat-sifat Allah itu tidak berpasangan. Misalnya Allahu dzu rahmatin wa adzab. Allah itu memiliki sifat kasih, sayang, dan memiliki waliane kasih sayang yo nyiksa. Hanya saja khitabnya ini Allahu dzu rahmatin lil mu'minin wa dzu adzabin lil kafirin. Itu ya jangan ke siapa-siapa, ya ke diri pribadi kita ini kadang mukmin, kadang kafir. Itulah, Gus. Maksudnya itu yang iya. sifat yang berpasangan dari itu yang saya maksudkan. Allah itu udah bersifat itu. Nah, tapi kalau kafir dhewe wis resi temen, ya nggak kena azabin kita. Gitu lah. Jadi, apa itu azabin itu? Marah. Siksa. Iya. Marah, siksa. Allah yang makanya punya kan siksa. saya itu diajari Cak Pong iki lap muring-muring. Misalnya waktu dititipi John. Pak, waduh. Oh, delok John iku walike John sapa sih? Ketuhanan kita masih lemah kalau kita marah ke orang lain. Itu menunjukkan kita masih jauh dari Tuhan. Nah, itulah. Masih harus belajar dan belajar. Selama masih bisa marah, ini marahnya itu ke orang, ke makhluk lain. Selama itu berarti kita masih jauh dari Allah. Tapi kalau marah ke nafsu kita sendiri, itu wajib. Iki suka misu awake dhewe. Ya ngono iku maksude. Jurit. Ayo misu wong liya. Kadang dituturi repot. Wani tok cak nek kene cak. Wani tok ae mangkane. Asem temen ini. Baik, Gus.
kita pada acara yang ketiga. Bahwa Wis cukup Pak, kelambenan iki ya. Kayaknya sudah. Sudah. Sudah cukup itu. jadi kita sekarang menginjak pada yang Pokoknya kelambenan iki nggih. ya kehidupan selama setelah tobat nasuha ini kita, Oh iya, yang belum tinggal istiqomah belum dijelentrehkan. Kan baju 3 tadi adalah Iya. yang wajib ikhlas. Ikhlas. Iya. Kedua, Bahasanya tawadhu. pertama kan wajib ikhlas itu. Baru takwa. tawadhu. Tawadhu. Ikhlas ini takwa itu yang nduk ikhlas iki. Tawadhu yang kedua. Yang ketiga. Tawadhu ini Istiqomah. ausoful karom, sifat-sifat mulia. Semuanya itu ngelumpuk nang tawadhu itu bahasa Indonesianya rendah hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun merendahkanmu. Serendah-rendahnya sehingga orang tidak merendahkan. Sampai tak satu pun yang mampu merendahkanmu karena sudah paling rendah. Jero mana iki? Bilang ndas sih. Ngelundas sih. Ini prakteknya gimana? Iya itu Prakteknya prakteknya ya. gimana itu Gus? Jangan pernah merasa lebih titik-titik dengan siapapun. Jangan pernah merasa lebih baik dari tetangga kita, saudara kita, sapa ae lah. Siapapun dan apa. Iya. Itu tawadhu dalam arti hakiki itu. Ini rahasia ini, diam-diam tidak merasa lebih baik dari siapa saja pun. Nah, otomatis ya ke siapa saja yang Bahkan kepada anjing maupun babi itu. sekalipun, Siapapun dan apapun Mas. iyalah. Anjing babi dulu wah sampai ini cak. Terus yang terakhir adalah istiqomah. Hmm. Nah ini kita prakteknya. Istiqomah itu arti lafdiyah harfiahnya itu nyuwun tansah jejeg. Istiqomah itu berharap senantiasa bisa jejeg nih. Coba cek nih, gak doyong kanan, gak doyong kiri, gak doyong kiri, gak doyong kanan. Tapi jejeg jerek. Ini 24 jam ini. Oh, Masya Allah. Ya diawali istiqomah badaniyah atau jasmaniyah. Istiqomah dohir. Istiqomah dohir semua orang paham lah. Wae ngaji, ngaji. Bah udan, bah geluduk. Bah corona, bah koroni. Tetap ngaji. Wae ngaji, ngaji. Corona, Corolla. Tapi kita harus taat pemerintah. Iya. Ngaji di rumah aja. Stay at home. Zaman corona ini. Iya. Karena tadi disebutkan ngikutin aturan pemerintah adalah bagian dari takwa. Mengikuti taat ulil amri adalah bagian dari takwa. Yang tidak taat ulil amri berarti tidak atau kurang takwa. Dan andai kata mereka berok-berok, kenapa kamu takut dengan corona? Wong ke masjid itu rumah Allah. Sampai kamu gak datang ke masjid, bagaimana kamu itu? Nah, mereka yang berok-berok seperti itu berarti mereka belum takwa. Ilmunya kurang. Oh, ya aku. Karena pemerintah menginstruksikan seperti itu bukan anu, Gak ngawur. gak ngawur. Gak mungkin ngawur. Ada tim ahlinya Pak. Ada tim Ada ahlinya. MUI. Itu syariat yang harus ditaati. Itu ini termasuk syariat. Hmm. Di zaman kok zaman di musim corona ini isyarah ilahiyah jelas. Waj'alu buyutakum masajida min masajidillah. Oh, Apa sih? oh, gue anggapan umam itu masjid. Oh, paham. Oh, Waktu pelajaran itu melebu aja. jadi santri. Di saat masjid-masjid ditutup,
maka jadikanlah rumah-rumah kalian yang kalian tempati setiap hari itu, jadikanlah masjid. Adzanlah di situ, qomatlah, sholatlah berjamaah. Pujiannya di rumah. Iya, tapi Jumatannya nggak oleh. Kasus Jumatan gimana nih Gus? Kasus kan kawan Ya. Ya enggak apa ya ya salat zuhur. Ya apa nih? Coba segini melompati ae, Cak. Jumatnya wis. Dan jadikanlah rumah-rumah ayatnya itu. Aduh. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama, rumah. Jadikanlah rumah-rumahmu itu masjid sekarang ini. Hikmahnya sih. Iya, semua pintu ditutup, sampai pintu masjid ditutup, sampai Masjid Nabawi, Masjidil Haram ditutup. Ini yang dibuka lebar-lebar adalah pintu taubat. Nah, nyata-nyata, ya bertaubatlah sekarang juga itu. Karena semua pintu ditutup kecuali pintu taubat dibuka lebar-lebar. Sampai dari dulu masih saat durunge corona ya wis dibuka terus. Cuman belum sadar atau gak sadar. Iya, nek kena corona gak sadar ae wis sembuh lah. Karo wis sembuh berarti atine iku duduk daging. Watu.